Halo, ketemu lagi bersama saya Boyan Bravo. Interview kali ini saya akan menginterview salah satu inspirator saya di bidang musik. Kebetulan beliau ini bertinggal di Belanda, sudah domisili di Belanda, tapi asli dari Indonesia. Selamat siang Om Escobar. Terima kasih sudah bisa mendapat saya di sini. Kebetulan kita lagi di Cafe Portugal Cafe dari Bro Agus Melas. Ya, selamat berkenalan juga pada kawan-kawan di sini di Indonesia. Oke, Om, saya mau tanya-tanya nih Om ya, karena Om kan lama di Belanda ya Om ya. Iya. Mungkin sekarang udah warga sana ya Om ya. Sudah lama. Udah warga negara Belanda. Nah Om, yang saya tahu Om itu seniman di bidang musik ya Om ya. Iya. Nah di Belanda itu Om ngambil musik apa tuh Om? Nah ini ceritanya ada juga, sebetulnya panjang, cuma kita bikin pendek. Iya, bikin pendek lah. Nah, di Belanda itu saya terkenal sebagai penyanyi dangdut. Wah, penyanyi dangdut? Jangan kaget. Iya. Jadi itu bedanya di Belanda, dangdut jangan juga dengan permintaan. Iya. Kalau audiens ada permintaan untuk nyanyi lagu lain, Iya. bisa juga. Iya. Kita di sana sebetulnya ada aksi Amsterdam. Iya. Aksi Amsterdam adalah artinya ada ajang kreasi seni Indonesia. Iya. Sebenarnya sebagai senior, Yeah. saya sudah senior itu, kita dengan beberapa kawan yang ada restoran juga di sana di Amsterdam, kita kasih kesempatan untuk anak-anak muda bernyanyi dan mendapat panggung. Iya. Jadi intinya di sana, karena banyak orang-orang Indonesia juga yang domisili di Belanda. Apakah mereka sudah ke Belanda karena kebetulan atau yang mencari uang? Betul. Ada juga yang nekat sangka Belanda surga, cari, dan mereka rata-rata orang Indonesia kan pemain musik. Betul ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk mereka gitu. Om, berapa lama udah tinggal di Belanda Om? Saya di Belanda sudah sejak G30S tahun 65. Wih. Walaupun, maaf kalau saya lanjut, kalau kita udah mulai bicara nih, walaupun itu tetap Pancasilanya ada. Ada ya, karena Om itu asli keturunan Indonesia. Iya. Jadi saya sudah berumur panjang sekarang lah. Nah, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan ini. Jadi selama juga di Belanda, saya masih berbicara bahasa Indonesia. Oh begitu. Istri juga orang Indonesia. Anak-anak kita juga berbahasa Indonesia. Cucu juga kita belajar bahasa Indonesia. Jadi intinya budaya Indonesia tidak akan lupa ya Om ya. Kan nasionalisnya. Nasionalisnya masih ada walaupun Om udah tinggal di Belanda dari tahun 65. Tahun 65. Ya Om, menariknya begini Om. Om tadi kan bilang bahwa Om itu sekarang profesinya sebagai penyanyi di Belanda kan, penyanyi senior lah di Belanda. Nah, tadi Om bilang bahwa saya itu penyanyi dangdut di Belanda. Nah, jadi pertanyaan, apakah dangdut di Belanda itu banyak peminatnya? Apa cuman orang Indonesia yang tinggal di Belanda Om? Tidak. Jadi orang-orang Belanda juga dan orang Indo yang campuran Belanda Indonesia, mereka malah suka dangdut. Saya masih ingat waktu almarhum Yopilato. Iya. Saya rasa itu udah lebih dari 10 tahun, mungkin 20 tahun lalu waktu dia mulai dengan Poco-Poco. Oh iya. Masih ingat Lenggang patah-patah. Iya. Waktu itu saya sudah selesai tour di Spanyol. Iya. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak terusin di Belanda? Saya bilang, untuk apa? Karena nggak mungkin mereka nggak tunggu Escobar. Nama artis saya ini Escobar. Nggak, pada nggak nunggu. Jadi beliau ini bilang, kamu mesti membawakan musik yang belum ada di Belanda. Nah itu susah deh. Susah karena udah
genre musik udah banyak. Kebetulan sesudah saya punya tour di Spanyol, saya 6 bulan di Spanyol, saya bilang marilah kita ke Indonesia, ya istirahat dulu. Pada saat itu saya jalan di Mangga Besar, di sana baru pertama kali saya dengar dangdut dan poco-poco. Saya bilang wah ini style musiknya bukan reggae, ada Indianya juga. Saya bilang bagaimana kalau saya bawa itu ke Belanda untuk mencoba di sana. Nah intinya tadinya kan mereka juga kaku ya. Nah orang-orang Indonesia yang di sana juga sudah ada dangdut. Cuman poco-poco baru keluar dari Bung Yopi almarhum. Nah, bicara sama Bung Yopi, bagaimana kalau saya bawa itu lagu itu dengan almarhum Benny Panjaitan. Benny Panjaitan. Nah itu mah kita punya golongan lah, seumur lah gitu. Dia minta sama saya untuk lagu yang gereja tua untuk diterjemahkan ke bahasa Belanda. Sampai saat ini belum sempat, walaupun begitu. Nah, ternyata juga orang-orang Belanda waktu pertama kali saya manggung dengan dangdut, orang-orang Belanda kan juga pikir aneh ini musik, karena ini bukan reggae. Betul, ya. Jadi ada juga campuran Indianya juga. Pertama kali memang karena kita mulai kembali lagi dari basic, membangunin lagu-lagu Indonesia di sana, mereka pada rasa aneh. Cuman tiba-tiba tertarik, tertarik juga dengan karena poco-poco ada dansanya. Betul, Nah dangdut kan kita cara goyang dangdut itu kan masing-masing. Nah ini orang-orang Belanda jadinya suka dengan dangdut. Mungkin suka dengan dangdut itu dari iramanya ya Om ya? Iramanya betul. Mungkin orang-orang Belanda nih musik apa gitu kan, reggae bukan. Terus India bukan. Tapi ini menarik menurut orang-orang sana ya Om ya? Menarik. Tapi bahasanya tetap bahasa Indonesia. Lagu-lagu Indonesia yang dangdut Indonesia gitu. Kebetulan Anda tanya pertanyaan ini saya jawab juga. Karena banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia, saya terjemahkan ke bahasa Belanda. Jadi menarik itu ya. Musiknya masih tetap dangdut, cuman saya ganti. Saya terjemahkan, minta izin untuk bisa diterjemahkan ke bahasa Belanda. Ada lagu yang saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya lanjut sedikit lagi. Keroncong di Belanda, mereka cuma masih taunya yang keroncong Moresto, keroncong Kemayoran. Itu kan jadi yang udah yang saya udah berumur itu sukanya itu. Saya ganti. Saya cari lagu-lagu Inggris, lagu Inggris, musiknya keroncong, lagunya dipakaikan bahasa Inggris. Seru ya. Jadi di sana mereka tertarik. Wah, kok aneh sebagai ada lagu Help Me Make It Through the Night. Itu dibawakan reggae, dibawakan evergreen pop bisa. Nah saya masukkan keroncong, jadi dengan irama keroncong. Nah mereka mulainya kan ini lagu apa? Kan kok aneh keroncongnya, ada biolanya. Tiba-tiba saya masuk Take the rhythm from your head. Ini kan ada peribahasa untuk memancing ikan mesti dengan umpan yang ikannya suka. Betul. Yang kita suka ikan nggak suka. Betul. Jadi pemancing. Seru ya. Jadi Om Escobar ini dari tahun 65 udah stay di Belanda, malahan sekarang udah jadi warga negara di sana. Dan profesi di sana adalah seorang penyanyi. Yang saya heran tadi dia bawain lagu-lagu dangdut. Ternyata lagu dangdut diminati di negeri Belanda karena iramanya itu menurut dia aneh gitu kan ya. Nah Om, sekarang lagi liburan ke Indonesia Om ya? Lagi liburan. Selama berapa lama Om di Indonesia Om? Untuk mengobati kangen. Oh iya betul. Saya di sini insya Allah 3 bulan. 3 bulan ya Om ya. Jadi tanggal 4 Mei akan balik lagi. Nah iklim yang sekarang Om rasain di Indonesia, kan udah lama nih nggak ke Indonesia nih Om ya, sama di sana seperti apa nih perbedaannya?
Perbedaannya karena kita semua sengsara ya, Iya, iya. karena pandemi. Iya, betul. Tiap tahun sebelum pandemi memang saya 2 kali setahun pulang. Iya. Saya masih bilang pulang. Iya, iya, pulang kampung ya. Full camp. Full camp ya. Nah, kebetulan karena istri juga sudah benar-benar dia kesal kita nggak bisa keluar. Iya. Dan sekarang pandemi agak udah melonggar gitu. Nah, kita balik kemari. Ternyata di dalam 2 tahun itu banyak perbedaan yang saya lihat. Kalau silat Jakarta 2 tahun saja ya. Kita lihat gedung-gedungnya. Ya. Iya. Jadi saya sebagai orang norak lah. Iya. Perbedaannya udah pesat ya. Perkembangannya udah pesat ya. Jadi kalau saya dengan adik ipar saya, adik istri saya Iya. itu kemana-mana kalau kita pergi itu mata saya itu kayak melotot ke Iya. kiri ke kanan. Wah, nggak ada. Waktu naik ke puncak juga dulu kayaknya nggak ada ini. Apa? Terutama makanan. Makanan ya. Iya, benar. Jangan diajaklah makan beefsteak. Kita cari yang pinggir-pinggir jalan Iya, kaki lima. benar. Itu yang dikangenin sama Om ya. Kangenin sekali. Makanan Indonesia ya Om ya. Makanan Indonesia. Yang di sana jarang ditemuin sama Om, walaupun banyak makanan Indonesia di sana, Banyak. tapi beda lah ya. Beda karena rasanya rempah-rempahnya Betul, lain, ya. cuaca juga lain. Iya. Jadi ngerokok aja, saya masih merokok ya dengan kretek. Di sana kadang-kadang ada kretek juga. Iya. Cuman rasa kretek sana lain karena udaranya. Oh iya, betul. Jadi di sini kalau minum kretek sama ngerokok kretek, pisang goreng, atau nggak tape uli sama cangkir kopi, wah itu sudah surga ya. Iya, betul. Untuk kami lah. Iya. Oh, makanan apa nih Om yang dikangenin sama Om waktu kemarin datang ke Indonesia? Yang pertama ini dia memang dari dulu. Iya. Kalau saya pulang ke Indonesia dari bandara, Iya. langsung cari makanan Padang. Dan jangan lupa ada jengkol ya, Wih, jengkol ya. daun singkong, Oh, iya. cabai hijau, Asik. dan rendangnya ada. Rendang sama babat. Iya, betul. Itulah. Itu yang pertama Om Pertama Cari. selalu cari. Gila, Jadi ya. adik-adik yang kawan-kawan tahu kalau saya datang, mereka udah tahu Padang ya. Di sementara memang kita ada bucket list juga Iya, ya. betul. Bucket list. Saya udah makan ikan bakar. Iya. Udah. Nah, ada beberapa yang belum. Tadi saya lewat sini kan, kalau kita ke atas banyak bubur ayam kan. Betul ya. Bubur ayam Cianjur enak. Nah, itu belum. Iya. Ya, sate Padangnya belum. Iya. Tongseng belum. Waduh. Dan buah-buahan deh. Durian udah. Iya, udah ya. Ibu paling suka durian. Iya. Jadi apa yang kita buat hari pertama aja keluar merdeka dari pandemi mandiri sana, isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Pertama dia makan durian. Tiap hari dia makan durian. Durian di sana ada yang sudah frozen. Iya. Dan lagi rasanya kan lain. Beda ya Om ya, bedanya ya. Sini banyak kan, banyak beda-beda durian. Ada montong, ada musang, king, ada Luar biasa ya. ngiler. Makanan Indonesia. Makanan itu Indonesia memang luar biasa. terhebat. Om, kalau saya ngobrol panjang lebar mungkin waktunya pasti panjang nih Om ya. Jadi poin-poinnya saya udah dapat Ya. bahwa Om Escobar ini stay di Belanda, profesi sebagai penyanyi dangdut di sana. Terus dia liburan ke Indonesia, kasarnya sih pulang kampung lah, karena beliau ini asli warga negara Indonesia dulu, sekarang udah jadi warga negara Belanda. Pulang kampung dan Om Escobar ini sangat menyukai nasi Padang, itu pertama yang dicari. Jadi teman-teman Boyan Bravo Family, channel YouTube saya, pamit dulu. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di channel YouTube saya Boyan Bravo Family. Ciao.